Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Nurul Humaira dengan NIM 24106111119. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk membuat sebuah undang-undang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada standar baku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita akan membedah bagian paling atas dari sebuah undang-undang, yaitu bagian kepala atau heading. Elemen pertama adalah judul. Judul harus memberikan gambaran utuh mengenai isi materi muatan secara teknis. Judul terdiri dari 4 komponen utama yang ditulis simetris di tengah. Yang pertama itu ada jenis peraturan, misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah. Lalu yang kedua itu nomor urut yang ditulis dengan angka Arab. Yang ketiga, tahun pengundangan, dan yang terakhir adalah nama atau topik dari undang-undang tersebut. Nah, bagian judul ini ditulis dengan huruf kapital seluruhnya dan tidak menggunakan tanda baca di akhir kalimat. Jika ada perubahan atas undang-undang yang lama, maka di depan judul harus ditambahkan frasa perubahan atas, lalu undang-undang yang lama. Agar masyarakat tahu ini adalah revisi, judul yang baik tidak boleh bermakna ganda atau terlalu puitis. Ia harus bersifat teknis dan deskriptif. Lalu turun sedikit ke bawah, kita menemukan irah-irah. Di sini letak kekhasan hukum Indonesia. Bunyinya wajib dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan huruf kapital. Nah, secara teknis, irah-irah adalah pernyataan hubungan antara hukum positif dan hukum Tuhan. Secara hukum, ini berfungsi sebagai irah-irah eksekutorial. Tanpa frasa ini, sebuah peraturan dianggap cacat secara formil, karena ia tidak memiliki kekuatan spiritual dan moral yang diakui oleh konstitusi kita. Penulisannya tetap menggunakan huruf kapital dan diletakkan simetris di tengah. Lalu elemen ketiga dalam kepala adalah jabatan pembentuk. Di bawah irah-irah, kita menuliskan Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini seringkali orang bingung, kenapa bukan DPR dan Presiden? Alasannya gini, meskipun DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun dalam tata naskah hukum kita, Presiden adalah pihak yang mengesahkan atau pengesah formil. Oleh karena itu, nama jabatan presiden lah yang diletakkan di bagian kepala sebagai pihak yang menetapkan peraturan tersebut. Ingat, cukup tulis jabatannya saja tanpa menyebutkan nama orangnya ataupun gelar akademiknya. Jadi, sebelum kita masuk ke pasal-pasal yang rumit, kepala ini harus tegak dan benar terlebih dahulu. Judul yang presisi, irah-irah sebagai fondasi moral, dan jabatan sebagai identitas pengesah. Jika bagian ini salah ketik atau salah format, integritas seluruh dokumen bisa dipertanyakan. Nah, setelah bagian kepala ini beres, kita akan masuk ke bagian pembukaan yang berisi alasan-alasan kenapa UU ini dibuat. Bye-bye! Perkenalkan, saya Dinda Okli Putri Nabila Dalimunte dengan NIM 24106111305. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian considerans, dasar hukum, dan diktum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Considerans merupakan bagian yang memuat alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa suatu peraturan itu perlu untuk dibentuk. Di dalamnya, biasanya diawali dengan kata menimbang, yang menjelaskan latar belakang masalah, kebutuhan hukum di masyarakat, serta tujuan pembentukan peraturan tersebut. Dengan adanya considerans, kita dapat memahami urgensi dan dasar pemikiran dari lahirnya suatu peraturan. Lalu yang selanjutnya yaitu dasar hukum, di mana bagian ini biasanya diawali dengan kata mengingat, yang berisi daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari pembentukan peraturan tersebut. Dasar hukum ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setara, sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya adalah diktum. Diktum ini merupakan bagian inti yang menyatakan bahwa keputusan resmi dari pembentuk peraturan itu biasanya dimulai dengan kata memutuskan, lalu diikuti dengan penetapan berlakunya peraturan, nama peraturan, serta ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan tersebut. Melalui diktum inilah suatu peraturan itu secara sah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Dengan demikian, konsiderans menjelaskan alasan pembentukan peraturan, lalu dasar hukum memberikan landasan yuridisnya, dan diktum menjadi penegasan resmi berlakunya peraturan tersebut. Saya Sabrina Aulia Paramita Yunian Putri dengan NIM 24106111296. Selanjutnya kita masuk ke bagian batang tubuh. Pertama yang ada di batang tubuh adalah ketentuan umum. Ketentuan umum merupakan bagian awal dari batang tubuh undang-undang yang memuat pengertian dan batasan istilah yang digunakan dalam undang-undang. Bagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah penting agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Dalam ketentuan umum, biasanya dimuat pengertian mengenai subjek hukum, objek yang diatur, serta istilah teknis lain yang digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya. Ketentuan umum biasanya ditempatkan dalam bab 1 dan dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas sebagai dasar pemahaman terhadap keseluruhan isi undang-undang. Selanjutnya ada materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur merupakan bagian utama yang berisi substansi pengaturan dalam suatu undang-undang. Pada bagian ini diatur norma hukum yang mencakup hak dan kewajiban, larangan dan perintah, kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang. Materi pokok disusun secara sistematis ke dalam bab dan pasal sehingga pengaturannya runtut dan mudah dipahami. Seluruh ketentuan dalam materi pokok harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Halo teman-teman semuanya. Saat kita membaca perda atau undang-undang, kita pasti akan sampai ke bagian akhir nih sebelum penutup. Yaitu ada 2 ketentuan di sana, ada ketentuan peralihan dan ketentuan pidana. Keduanya sama-sama ada di batang tubuh. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatma Dahayu Rasendria dengan NIM akhir 117 dan saat ini ingin menjelaskan bagian dari ketentuan pidana dan ketentuan peralihan yang ada di batang tubuh undang-undang. So, yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana itu apa sih? Ketentuan pidana itu taring dari sebuah peraturan yang fungsinya sebagai alat pemaksa agar norma dalam undang-undang itu dipatuhi. Contohnya, ada dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sana tuh tertulis pelaku usaha yang melanggar bla 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 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Kita garis bawahi, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Kenapa sih ini bisa disebut sebagai ketentuan pidana? Kenapa kalimat yang aku garis bawahi itu bisa masuk ke dalam ketentuan pidana nih? Yang pertama, ada sanksi tegas yang memuat ancaman hukuman fisik dalam kurung penjara atau harta dalam kurung denda. Yang aku jelasin kalimat yang digarisbawahi tadi. Yang kedua, ada unsur pemidanaannya, yaitu ada frasa dipidana dengan. Yang ketiga, yaitu fungsi ultimatum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir jika sanksi administratif tidak cukup untuk memberi efek jera. Oke, selanjutnya ada ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan itu apa sih? Nah, di sini ketentuan peralihan itu adalah jembatan hukum. Tanpa ini, transisi dari aturan lama ke aturan baru bisa kacau atau terjadi kekosongan hukum. Contohnya kita ambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Minerba. Di sana tuh diatur bahwa kontrak tambang yang sudah ada sebelum UU baru terbit tetap diakui tapi harus disesuaikan menjadi izin baru. Nah, kenapa sih bisa disebut ketentuan peralihan? Yang pertama ada aspek status quo-nya yang mengatur
nasib hukum atau hak yang sudah ada agar tidak hilang tiba-tiba. Yang kedua ada aspek adaptasi, yaitu memberi waktu bagi masyarakat atau instansi untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru. Yang ketiga ada frasa khas, biasanya dimulai dengan kalimat pada saat undang-undang ini berlaku atau tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi kesimpulan dari dua ketentuan yang saya jelaskan kali ini, yaitu intinya ketentuan pidana itu fokus pada pelanggaran dan pembalasan. Yang kedua tuh ketentuan peralihan itu fokus pada berkelanjutan dan keselamatan hukum agar tidak ada orang yang dirugikan secara mendadak karena peraturan yang baru gitu. Nah, itu dia penjelasan mengenai ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Dengan memahami dua bagian ini, kita jadi tahu bagaimana sebuah hukum menjaga ketertiban sekaligus menjamin keadilan bagi mereka yang sudah terikat aturan lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, sampai jumpa. Halo semuanya, kembali lagi dengan penjelasan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Bersama saya, Ririn Oktavianti dengan NIM belakang 082. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan penutup dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih ketentuan penutup dalam rancangan perundang-undangan itu apa? Ketentuan penutup dalam rancangan peraturan perundang-undangan adalah bagian wajib di akhir batang tubuh undang-undang yang berguna sebagai penghubung antara peraturan lama dan peraturan baru. Yang mana hal ini menekankan apakah peraturan lama masih berlaku seiring berjalannya peraturan baru, diubah, atau bahkan akan dicabut. Nah, hal ini bermanfaat untuk menghindari konflik ketimpangan hukum saat undang-undang baru ini diberlakukan. Jadi, ketentuan penutup ini berada setelah ketentuan peralihan dalam bagian batang tubuh undang-undang, sini ketentuan penutupnya, serta berada di sebelumnya bagian penjelasan dalam bagian penutup undang-undang. Selanjutnya dapat dilihat ya teman-teman, aku mau menunjukkan contoh ketentuan penutup dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN. Oke, di sini ada ketentuan penutupnya dari Undang-Undang IKN. Ketentuan penutup berada di bab 11. Dapat dilihat dari Undang-Undang IKN ini dan undang-undang lainnya, terdapat 3 aspek penting yang terdapat dalam ketentuan penutup. Yang pertama yaitu penafsiran undang-undang lama dan undang-undang baru, yang mana menekankan apakah peraturan lama masih berlaku seiring berjalannya peraturan baru ini, diubah atau dicabut setelah disahkannya peraturan baru ini. Lalu yang kedua ada waktu dan tempat disahkannya undang-undang ini. Di sini dapat dilihat undang-undang IKN ini disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nah, yang terakhir terdapat pengesahan dengan ditempatkannya undang-undang baru ini dalam lembaran negara. Di sini undang-undang IKN ini berada di lembaran negara tahun 2022 nomor 41. Nah, ketiga aspek tersebut dari penafsiran ulang peraturan lama atau baru, waktu dan tempat pengesahan undang-undang, serta pengesahan dengan lembaran negara, wajib ada di dalam ketentuan penutup rancangan peraturan perundang-undangan agar waktu pengesahan serta pengundangannya dapat dijelaskan secara jelas dan terstruktur, sehingga peraturan baru bisa langsung berlaku tanpa adanya tumpang tindih atau konflik dengan aturan sebelumnya, sekaligus menjamin keabsahan hukum peraturan perundang-undangan baru ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Aisyah Najma Pasha dengan NIM 24106111106. Setelah membahas seluruh isi dalam undang-undang yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, kita sampai pada bagian bab penutup, di mana bab penutup ini terdiri atas dua subbab utama, yaitu adanya simpulan dan saran. Di dalam simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas-asas yang telah diuraikan sebelumnya. Di dalam simpulan ini membantu pembaca memahami inti dari pembahasan secara lebih ringkas. Selain simpulan, di bab penutup juga berisi saran, di mana saran-saran ini diberikan antara lain perlunya pemilihan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau di bawahnya, rekomendasi tentang skala prioritas, penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dalam program legislasi nasional atau daerah, serta kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Di dalam penutup juga terdapat struktur undang-undang, di mana bagian penutup merupakan bagian akhir dari peraturan perundang-undangan yang memuat beberapa unsur penting. Unsur-unsur tersebut meliputi rumusan perintah, pengundangan, dan penempatan peraturan dalam lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, atau berita daerah, penandatanganan pengesahan atau penetapan oleh pejabat berwenang, pengundangan atau penetapan peraturan, serta akhir bagian penutup. Contoh rumusan perintahan pengundangan adalah seperti agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Penandatanganan ini mencantumkan tempat dan tanggal, nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat tanpa gelar. Selain itu, setiap undang-undang juga dilengkapi dengan penjelasan, di mana penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi dari pembentuk atas norma tertentu dalam batang tubuh undang-undang. Penjelasan sendiri terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, di mana penjelasan umum memuat latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang, sedangkan di penjelasan pasal demi pasal memperjelas kata atau frasa tanpa menambah atau memperluas norma yang sudah ada, di mana penjelasan ini juga tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan baru atau norma-norma baru di dalam penjelasan ini. Naskah penjelasan juga disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan undang-undang. Dengan memahami bab penutup, simpulan, saran, serta penutup dan penjelasan dalam undang-undang, maka kita sebagai masyarakat lebih memahami proses formal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lampiran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najma Ilmi Huluan dengan NIM 2410611102. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lampiran 1. Lampiran 1 ini berisi tentang teknik penyusunan naskah akademik. Lampiran ini berisi pedoman tentang bagaimana menyusun naskah akademik. Lampiran 1 itu berisi tentang teknik penyusunan naskah akademik. Lampiran ini berisi pedoman tentang bagaimana menyusun naskah akademik itu sendiri. Sedangkan lampiran kedua ini berisi tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Lampiran ini jauh lebih tebal dan teknis. Ini adalah kitab suci bagi para legal drafter atau perancang peraturan. Isinya mengatur bagaimana bentuk bahasa, fisik, dan format pengaturan dari judul sampai tanda tangan. Lampiran ini bahkan mengatur jenis huruf dan kertasnya. Seperti harus menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 12 dan itu harus ditulis di atas kertas F4. Secara mudah, lampiran 1 adalah proposal dan analisisnya, sedangkan lampiran 2 adalah gambaran besarnya. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.